say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kefra Fatima dengan NIM S1A1230012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat berat Komatsu produk. Sebelum kita melangkah ke penjelasan utamanya, saya akan menyebutkan poin-poin apa saja yang saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama ada definisi dari Komatsu produk, ada bulldozer, ada hydraulic excavator, ada wheel loader, ada water grader, ada dump truck, forklift, genset, dan engine. Nah, sebelum kita melangkah pada penjelasannya, kita harus tahu apa itu Komatsu produk. Nah, Komatsu adalah produsen alat berat yang memproduksi berbagai macam peralatan konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan industri. Produk unggulan Komatsu termasuk bulldozer terbesar di dunia D575 serta eskavator 360 hybrid, PC208 hybrid. Komatsu juga dikenal dengan mesin-mesin yang kuat, hemat bahan bakar, dan aman untuk operator. Perusahaan ini memiliki jaringan produksi dan distribusi yang luas di seluruh dunia dengan fasilitas di Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Nah, kita akan melangkah pada penjelasan tentang bulldozer. Nah, bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan dalam industri konstruksi dan pertambangan. Alat berat ini memiliki fungsi utama untuk mendorong material dan meletakkan tanah. Selain itu, bulldozer juga memiliki kemampuan untuk menarik beban, menggali, dan berfungsi sebagai alat angkut material jarak pendek. Fungsi utama dari bulldozer yang pertama ada pemindahan tanah. Bulldozer digunakan untuk mendorong dan memindahkan tanah, pasir, dan material lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sering dilakukan dalam proyek penggalian dan pembuatan jalan. Yang kedua, ada perataan tanah. Dengan menggunakan pisau besar di bagian depan, bulldozer dapat meratakan permukaan tanah. Yang penting dalam persiapan area untuk konstruksi, pembangunan jalan, dan proyek infrastruktur lainnya. Yang ketiga, ada penggalian. Bulldozer dapat digunakan untuk menggali material dari tanah, baik itu tanah biasa, kerikil, atau batuan yang lebih keras. Ini berguna dalam proyek pertambangan atau saat perlu menggali fondasi. Yang keempat, ada penambangan dan pembersihan. Bulldozer dapat digunakan untuk membersihkan lahan dari pohon, semar, dan vegetasi lainnya. Pisau di bagian depan dapat digunakan untuk menebang dan mendorong tumbuhan ke samping. Yang kelima, ada penimbunan dan pembentukan. Dalam proyek seperti pembuatan bendungan atau tanggul, bulldozer digunakan untuk menimbun material dan membentuk struktur tanah sesuai kebutuhan proyek. Yang keenam, ada pengelolaan material. Bulldozer dapat membantu dalam pengelolaan material dengan memindahkan, menumpuk, atau menyebar material di lokasi konstruksi, tambang, atau lokasi kerja lainnya. Selanjutnya ada komponen utama dari bulldozer. Yang pertama ada blade. Blade adalah salah satu komponen yang paling penting dari sebuah bulldozer. Blade memiliki berbagai fungsi seperti mendorong, menggali, dan sebagainya. Terbuat dari besi yang kuat, membuat blade memiliki ketahanan yang tinggi dan dapat digunakan untuk pekerjaan berat sekalipun. Yang kedua ada lift cylinder. Lift cylinder adalah salah satu komponen pada bulldozer yang berfungsi untuk menggerakkan dan mengontrol gerakan blade. Silinder ini terpasang di bagian belakang blade dan biasa digunakan untuk mengatur posisi ketinggian blade. Lift cylinder juga dapat digunakan untuk menggerakkan blade ke atas dan ke bawah saat bulldozer melakukan tugas pemindahan atau meratakan material. Selanjutnya ada carrier roller. Carrier roller adalah roda atau roller yang terletak di bagian belakang bulldozer dan digunakan untuk mendukung berat badan mesin serta membantu menjaga keseimbangan bulldozer saat bergerak di atas tanah yang tidak merata. Roller ini juga membantu menahan dan memperkuat trek atau rantai bulldozer sehingga dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien di lapangan. Dalam beberapa model bulldozer, carrier roller juga dapat disesuaikan dan diatur ketinggian agar sesuai dengan kondisi tanah yang akan dioperasikan. Selanjutnya ada sportcat. Sportcat adalah salah satu komponen bulldozer yang berfungsi sebagai roda gigi penggerak rantai trek. Komponen ini berbentuk bulat dan memiliki gigi-gigi kecil pada permukaannya yang digunakan untuk memutar rantai trek dan menggerakkan bulldozer.
Roket terletak di bagian belakang bulldozer dan dihubungkan dengan motor atau mesin penggerak melalui sebuah poros. Selanjutnya ada mainframe. Mainframe adalah kerangka atau rangkai utama pada bulldozer yang berfungsi sebagai struktur penyangga dan tempat meletakkan komponen-komponen bulldozer lainnya. Komponen utama bulldozer seperti mesin, transmisi, dan hydraulic pump biasanya dipasang pada mainframe untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh dan stabil. Selanjutnya ada strike frame. Strike frame berfungsi sebagai penyangga atau tumpuan untuk menahan blade. Strike frame bisa juga disebut sebagai tangan yang menahan blade dan berhubung langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas dalam melakukan pekerjaan seperti menggeruk atau mengangkat material. Selanjutnya ada track. Track bulldozer adalah jenis bulldozer yang menggunakan rantai track sebagai sistem penggerak dan stabilisasi. Rantai track pada bulldozer ini terdiri dari beberapa bagian yang dirangkai dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk satu unit yang panjang. Setiap bagian rantai track terdiri dari beberapa roda gigi kecil yang berfungsi untuk memutar rantai track dan menggerakkan bulldozer maju atau mundur. Selanjutnya ada cutting edge. Cutting edge bulldozer adalah komponen bulldozer yang terletak pada ujung blade. Cutting edge terbuat dari baja yang kuat dan tajam sehingga mampu memotong material seperti tanah, batu, atau tanaman dengan mudah. Cutting edge dipasang pada blade bulldozer dengan cara diperkuat dengan baut dan sekrup sehingga dapat diganti jika sudah aus atau rusak. Cutting edge sangat penting dalam proses pengangkatan dan pemindahan material pada bulldozer karena memungkinkan bulldozer untuk memotong dan mengambil material dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada end bit. End bit bulldozer pada bagian blade. Misalnya pada bulldozer yang terletak di ujung blade, end bit ini terbuat dari baja yang keras dan kuat dan digunakan untuk melindungi ujung blade dari aus dan kerusakan akibat gesekan dan material yang digali atau dipindahkan oleh bulldozer. End bit bulldozer juga berfungsi untuk membantu memotong material dengan lebih efisien dan membentuk tepi yang rapi pada material yang dipindahkan. Selanjutnya ada kabin. Kabin bulldozer adalah ruang operator yang berfungsi sebagai tempat kerja dan kendali bulldozer. Kabin pada bulldozer biasanya berada di atas undercarriage atau bagian bawah bulldozer dan dilengkapi dengan jendela kaca yang besar untuk memberikan pandangan yang baik ke seluruh arah. Di dalam kabin bulldozer terdapat kursi operator yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan dan posisi yang diinginkan. Kabin juga dilengkapi dengan sistem pendingin, ventilasi, dan pemanas untuk menjaga suhu dan kondisi udara di dalam kabin. Selain itu, kabin bulldozer dilengkapi dengan panel kendali yang lengkap termasuk tombol dan tuas yang berfungsi untuk menggerakkan blade, track, dan sistem hidrolik lainnya pada bulldozer. Selanjutnya ada jenis-jenis bulldozer. Nah, umumnya jenis bulldozer dapat dibedakan berdasarkan alat geraknya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, kini mulai bermunculan jenis bulldozer lainnya yang dibedakan dari segi ukuran. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada crawler bulldozer. Nah, jenis bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong yang lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apung yang lebih besar karena kapasitas dari ground contact juga lebih besar. Selain medan lunak, crawler bulldozer juga dapat digunakan pada area yang berlumpur, medan keras, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu penggunaan lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya ada well builder. Untuk jenis ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan jika digunakan di jalan raya. Nah, untuk kecepatan bergerak dari job seat satu ke job seat lainnya juga lebih besar. Nah, well bulldozer ini tidak membutuhkan alat angkut. Output lebih besar terutama ketika digunakan dalam kecepatan tinggi. Potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Nah, selanjutnya ada mini bulldozer. Mini bulldozer adalah versi lebih kecil dari bulldozer biasa yang dirancang untuk pekerjaan yang memerlukan ketangkasan dan kecepatan di area terbatas. Alat ini sangat efektif untuk meletakkan permukaan tanah pada proyek kecil seperti proyek perbaikan jalan setapak atau pembuatan jalan baru.
Selain itu, mini bulldozer juga dapat digunakan untuk membersihkan vegetasi dan puing-puing serta menggali tanah dalam skala kecil dengan ukuran yang kompak. Mini bulldozer juga dapat dengan mudah dioperasikan di area yang sulit dijangkau seperti di antara bangunan atau di area yang sempit. Untuk cara kerja bulldozer, bisa disimak video berikut. Selanjutnya ada hydraulic excavator. Hydraulic excavator adalah alat berat yang memiliki berbagai ukuran lengan hidrolik dengan pisau di ujungnya dan dirancang untuk bergerak dengan roda atau rantai. Alat ini juga dapat berputar 360 derajat pada sendiri. Fungsinya meliputi penggalian, pemindahan, pemuatan, dan mobilisasi benda-benda. Eskavator ini menggunakan fluida hidrolik untuk semua gerakan terkait penggalian dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik yang menggantikan sistem winch, rantai, dan tali baja. Selanjutnya, fungsi utama hydraulic excavator. Yang pertama ada penggalian tanah. Hydraulic excavator merupakan mesin yang luar biasa dalam melakukan penggalian tanah. Dengan menggunakan basket yang kuat, alat ini mampu menggali dan mengangkat material seperti tanah, pasir, kerikil, dan batu. Fungsi ini sangat penting dalam proyek pembangunan jalan, fondasi bangunan, atau proyek infrastruktur lainnya. Yang kedua ada pemindahan material. Hydraulic excavator mampu memindahkan material dengan cepat dan efisien dengan menggunakan basket dan alat perekat lainnya. Alat ini dapat mengambil material dari satu tempat dan memindahkannya ke tempat lain. Kemampuan ini sangat berharga dalam proyek konstruksi yang melibatkan pemindahan bahan bangunan seperti batu bata, balok, dan pipa. Dan yang terakhir, pembongkaran struktur. Hydraulic excavator sangat efektif dalam melakukan pembongkaran struktur dengan daya hancur yang tinggi dan alat tambahan seperti gergaji beton atau alat pemecah. Alat ini mampu membongkar struktur bangunan dengan cepat dan aman. Hal ini memungkinkan peremajaan bangunan atau penghancuran struktur yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada komponen utama dari hydraulic excavator. Seperti pada gambar ini, untuk penjelasannya, yang pertama ada basket. Basket merupakan keranjang yang digunakan untuk tugas utama excavator, yaitu mengerukkan tanah. Dengan bentuk mirip keranjang, bagian ujungnya dilengkapi dengan beberapa jari yang berfungsi seperti garpu, memudahkan proses pengerukan. Terdapat 4 jenis basket, antara lain bucket bucket, wrapper bucket, Framshell bucket, dan swamp bucket. Selanjutnya yang kedua ada bucket silinder. Bucket silinder adalah aktuator pada sistem hydraulic excavator berbentuk silinder. Letaknya berada dengan atau arm excavator. Fungsinya memungkinkan gerakan bucket dengan cara mengayun. Nah, selanjutnya yang ketiga ada arm. Arm adalah komponen pada excavator yang digunakan untuk mengayunkan bucket agar jangkauan pengerukan lebih luas. Arm juga berfungsi sebagai tempat untuk bucket silinder. Nah, yang selanjutnya keempat ada arm silinder. Arm silinder berbentuk tabung merupakan aktuator hidrolik yang terletak di bawah excavator. Tugasnya adalah memungkinkan gerakan arm dengan cara mengayunkan. Selanjutnya yang kelima ada bom. Bom adalah lengan besar yang langsung terhubung ke excavator. Fungsinya adalah memungkinkan arm agar dapat diayunkan lebih jauh, memberikan bucket jangkauan yang lebih baik. Selanjutnya yang keenam ada bom silinder. Bom silinder adalah aktuator hidrolik yang menggerakkan bom, memungkinkan gerakan naik turun. Biasanya excavator memiliki 2 bom silinder karena beban angkatnya yang lebih besar. Selanjutnya ada track. Track adalah kaki excavator, terdiri dari beberapa bagian seperti wheel drive, track frame, roller, track shoes, dan fork inlet.
Rantai besi ini memungkinkan eskavator menjangkau berbagai medan tanpa kesulitan, bahkan medan curam. Selanjutnya ada swing drive. Swing drive adalah ensor antara trek eskavator dan bodi, memungkinkan eskavator berputar 360 derajat. Selanjutnya ada cabin. Cabin merupakan ruang tempat pengemudi atau operator mengoperasikan eskavator saat menjalankan tugas. Nah, selanjutnya lagi ada hydraulic pump atau engine, berfungsi sebagai meletakkan pompa hidrolik dan mesin yang menggerakkan eskavator. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis hydraulic eskavator. Nah, jenis-jenis hydraulic eskavator di sini ada 3. Yang pertama ada crawler eskavator. Nah, dilengkapi dengan bucket berukuran kecil untuk pengerukan permukaan tanah serta rantai besi untuk menjaga semua medan. Kedua ada backhoe eskavator, memiliki roda berupa ban dan bucket yang berukuran lebih besar, digunakan untuk pemindahan material. Nah, yang terakhir ada dragline eskavator, jenis eskavator terbesar dengan fungsi serupa dengan waler eskavator, namun menggunakan tali kawat untuk menggerakkan bucket, sering digunakan di area pertambangan. Nah, untuk cara kerja hydraulic eskavator dapat dilihat pada video berikut.
salah satu jenis alat berat yang umumnya digunakan di berbagai proyek konstruksi, pertambangan, dan penggalian. Dibandingkan dengan alat berat lainnya, builder memiliki ciri khas menggunakan roda karet dan digunakan terutama pada area yang kering, rata, dan kokoh. Selanjutnya, untuk fungsi utama dari builder. Nah, fungsi utama dari builder yang pertama ada mengangkat dan memindahkan material. Builder digunakan untuk mengangkat material seperti batu, pasir, tanah, atau bahan bangunan lainnya dan membuatnya ke dalam truk atau ke kendaraan pengangkut lainnya. Bucket pada wheel loader dapat diisi dengan material lalu dipindahkan ke lokasi yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pekerjaan konstruksi. Wheel loader membantu dalam pekerjaan konstruksi seperti penggalian tanah, meletakkan permukaan tanah, dan menggunakan bahan bangunan atau peralatan lainnya di lokasi konstruksi. Yang ketiga, sebagai pembersih lokasi kerja. Penggunaan alat berat wheel loader dapat untuk membersihkan lokasi kerja dari material yang tidak digunakan atau tidak diinginkan, membantu dalam proses pembersihan tanah, mengangkat sampah, dan membuang material ke tempat pembuangan akhir. Yang keempat, sebagai proyek pertambangan. Penggunaan wheel loader dalam proyek pertambangan untuk mengangkut material dari lokasi tambang ke truk pengangkut, membantu dalam proses penggalian dan pengolahan material di lokasi pertambangan. Selanjutnya, yang kelima, sebagai proyek kerja jalan. Wheel loader membantu dalam pembangunan jalan raya dengan menggali tanah untuk mempersiapkan landasan jalan, membuat material untuk pembuatan aspal, dan meratakan permukaan jalan. Nah, selanjutnya komponen-komponen utama dari wheel loader seperti gambar di sini. Untuk penjelasan yang pertama ada cab atau kabin. Kabin adalah bagian dari wheel loader dari mana operator mengoperasikan mesin. Ini berfungsi sebagai tempat kerja bagi operator dan melindungi dari elemen-elemen luar. Kabin biasanya memiliki pintu masuk, kursi operator, serta kontrol operasi loader. Kabin ini sering didesain dengan kaca besar untuk memberikan visibilitas yang baik kepada operator terhadap area kerja dan material yang diangkut. Beberapa kabin dapat tertutup sepenuhnya atau memiliki atap yang memberikan perlindungan dari cuaca. Selanjutnya ada lift arm. Lift arm adalah komponen yang terpasang di depan loader di depan kabin operator. Komponen ini berperan dalam mengangkat ember atau alat lain yang terpasang di depan loader. Lift arm bekerja dengan bantuan silinder hidrolik yang menggerakkan lengan ke atas atau ke bawah. Lengan angkat ini memberikan daya angkat dan kontrol yang diperlukan untuk mengambil dan mengangkut material. Selanjutnya, bucket. Bucket adalah bagian kentara dari wheel loader. Ini berbentuk seperti sekop besar dan terpasang pada ujung lengan angkat. Ember ini berfungsi untuk menampung dan mengangkut material seperti tanah, batu, batu bara, atau bahan lainnya. Wheel loader sering dilengkapi dengan beberapa jenis ember yang dapat diganti sesuai tugas yang diberikan. Jenis ember yang berbeda dapat digunakan untuk pekerjaan berbeda, seperti ember tujuan umum, ember untuk material berat, atau ember untuk material ringan. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari wheel loader. Berikut adalah jenis-jenis dari wheel loader yang perlu diketahui. Yang pertama ada skid loader atau skid steer. Skid loader juga dikenal sebagai skid steer loader adalah tipe loader yang memiliki desain yang sangat kompak. Berbeda dengan model-model yang lebih besar, bom pada skid loader memanjang di samping kabin, operator buka di depannya. Ini memberikan keuntungan dalam hal maneuverabilitas dan kecepatan terutama di area yang sempit atau berbelok tajam. Skid loader cenderung menggunakan sistem roda 2 atau 4 untuk menggerakkannya. Selanjutnya, track loader. Track loader adalah jenis wheel loader yang menggantikan roda dengan sasis truk atau truk bersambungan. Meskipun track loader cenderung lebih lambat daripada loader beroda, mereka memiliki keunggulan dalam stabilitas di medan yang tidak rata, berlumut, atau berpasir. Truk memungkinkan tekanan yang lebih merata pada permukaan tanah, mengurangi resiko terperangkap atau tenggelam dalam kondisi tanah yang lunak. Mereka sangat berguna dalam proyek berkonstruksi di lokasi yang berat atau medan yang menantang. Nah,
Selanjutnya ada backhoe loader. Backhoe loader adalah jenis perangkat yang unik karena memiliki bucket di bagian depan dan backhoe alat penggali yang dipasang di bagian belakang. Mesin ini sangat berguna dan cocok untuk berbagai tugas konstruksi dan pekerjaan tanah. Bagian depan digunakan untuk mengumpulkan dan memindahkan material seperti tanah, pasir, kerikil, dan lainnya. Backhoe di bagian belakang memungkinkan operator untuk melakukan penggalian lubang dan pekerjaan presisi lainnya. Selanjutnya ada swing loader. Swing loader merupakan bom ayun daripada bucket standar yang terpasang pada bagian depan. Desain ini memungkinkan bom untuk berputar lebih dari 180 derajat, memberikan kemampuan untuk mengambil dan membawa material ke segala arah. Keunggulan utama dari swing loader adalah fleksibilitasnya dalam mengelola material di berbagai posisi dan sudut, membuatnya cocok untuk pekerjaan di area yang sulit dijangkau oleh loader konvensional. Nah, untuk cara kerja loader dapat dilihat pada video berikut. Baik, untuk poin selanjutnya ada motor grader. Grader atau juga disebut motor grader adalah alat berat besar dengan bila panjang yang terletak di bawahnya. Bila ini dipakai untuk meletakkan jalan atau memindahkan material agar permukaannya menjadi rata dan halus. Grader mirip dengan bulldozer, tapi grader punya lebih banyak kontrol dan pengaturan untuk membentuk tanah sesuai keinginan. Jika alat berat bulldozer cocok untuk meratakan area yang luas, grader lebih ahli membuat permukaan tanah dengan kemiringan dan kontur yang tepat. Selanjutnya untuk fungsi utama motor grader. Nah, yang pertama, membentuk jalan. Grader dapat meratakan jalan sesuai kemiringan yang diinginkan, sehingga air mengalir lancar dan jalan awet. Selain itu, grader punya bila yang bisa diatur supaya jalan memiliki kemiringan yang pas. Ini membuat air hujan mengalir dan tidak menggenang. Jalan yang airnya mengalir lancar akan awet lebih lama. Selain itu, risiko kecelakaan karena jalanan licin juga berkurang. Yang kedua, meratakan atau memadatkan tanah. Grader membantu meratakan sawah dan ladang sehingga air dan nutrisi di tanah terserap merata. Hasil panen pun akan lebih baik. Selain itu, grader juga dapat digunakan untuk membersihkan tanaman, memindahkan benda-benda yang menghalangi, dan meratakan tanah sesuai kebutuhan. Tanah yang rata membuat bangunan jadi lebih kokoh. Nah, yang ketiga, menyebarkan material. Grader bisa menebarkan material seperti kerikil, pasir, dan tanah dengan merata. Ini sangat berguna untuk pembangunan jalan, taman, dan juga pertanian. Grader membantu pekerjaan menyebarkan material jadi lebih cepat dan hemat tenaga. Alat berat ini bisa menyebarkan kerikil untuk pembangunan jalan atau tanah untuk taman dengan rapi tanpa perlu dikerjakan secara manual. Selanjutnya untuk komponen utama dari motor grader seperti pada gambar. Untuk penjelasannya, yang pertama ada blade.
Blade pada motor grader menjadi komponen utama yang bertanggung jawab atas pemotongan dan perataan tanah atau material konstruksi. Desain blade yang khusus memungkinkan motor grader meratakan permukaan jalan dengan presisi tinggi. Pada saat menjalankan fungsi finishing, blade ini menjadi kunci dalam membentuk permukaan jalan yang sesuai dengan desain yang diinginkan, termasuk karakteristik seperti punggung kuda untuk mengalirkan air hujan. Selanjutnya ada riper. Riper merupakan komponen yang digunakan untuk mengemburkan material yang berada di belakang blade. Fungsinya melibatkan pemecahan dan penguraian material yang lebih keras atau padat. Mempersiapkan untuk proses perataan selanjutnya, riper berperan dalam mempermudah motor grader mengatasi rintangan dan menangani tanah yang lebih sulit diakses. Selanjutnya ada charivier. Charivier meskipun memiliki fungsi yang mirip dengan riper terletak di depan blade, komponen ini berperan dalam mempersiapkan tanah sebelum proses perataan dimulai. Dengan memecah dan mengurai tanah di depan blade, charivier membantu meningkatkan efisiensi dalam proses finishing, memastikan bahwa permukaan yang akan diratakan sudah siap dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya ada cycle. Cycle pada motor grader bertanggung jawab atas perputaran blade. Fungsi ini memungkinkan operator untuk menyesuaikan sudut dan posisi blade sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Kemampuan untuk memutar blade secara dinamis sangat penting dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan, terutama dalam menangani berbagai karakteristik permukaan tanah dan topografi. Selanjutnya ada moldboard. Moldboard adalah peralatan kerja blade yang panjang biasanya 12 atau 14 kaki dan terdiri dari ujung tajam yang terpasang di bagian bawah dan ujung di sisinya. Papan cetakan terletak di antara as roda depan dan belakang. Moldboard ini dapat diputar 360 derajat ke dua arah, sehingga operator dapat menghemat waktu melalui teknik yang disebut reverse grading. Papan ini juga dapat digeser ke kiri atau ke kanan, dimiringkan ke depan atau ke belakang, serta diturunkan dan dinaikkan. Selanjutnya ada cabin. Cabin pada motor grader merupakan ruang tempat operator mengoperasikan alat berat ini. Desain kabin memperhatikan kenyamanan dan keamanan operator, memberikan visibilitas yang optimal untuk memantau proses konstruksi. Selain itu, kabin dilengkapi dengan berbagai kontrol dan sistem pemantau untuk memastikan operator dapat mengoperasikan motor grader dengan efisiensi dan keakuratan tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis motor grader. Berikut adalah jenis-jenis dari motor grader yang perlu diketahui. Yang pertama ada grader rangka kaku, rigid frame blades. Grader rangka kaku adalah jenis grader yang paling umum digunakan. Grader ini memiliki rangka yang kaku dan kokoh, sehingga cocok untuk Anda gunakan di medan yang berat. Grader rangka kaku biasa dilengkapi dengan gila yang besar dan kuat, sehingga dapat digunakan untuk memindahkan material dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya grader artikulasi, articulated motor grader. Nah, grader artikulasi adalah jenis grader yang memiliki rangka yang dapat berbelok. Hal ini membuat grader artikulasi lebih mudah untuk bermanuver di area yang sempit atau yang memiliki banyak belokan. Grader artikulasi biasa dilengkapi dengan bila yang lebih kecil daripada grader rangka kaku, sehingga tidak sekuat grader rangka kaku. Selanjutnya ada motor grader mini. Motor grader mini adalah jenis grader yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada grader lainnya. Grader ini biasanya berguna untuk pekerjaan yang ringan seperti merapikan tepi jalan atau mengisi parit. Grader motor biasanya dilengkapi dengan bila yang kecil dan ringan sehingga mudah untuk Anda operasikan. Selanjutnya ada grader all-wheel drive. Grader all-wheel drive adalah jenis grader yang memiliki penggerak pada semua roda. Hal ini membuat grader all-wheel drive lebih baik dalam transit di medan yang licin atau basah, seperti salju. Grader all-wheel drive biasanya dilengkapi dengan mesin yang lebih besar dan lebih kuat daripada grader lainnya, sehingga lebih cocok untuk Anda gunakan di pekerjaan yang berat. Nah, untuk cara kerja motor grader bisa dilihat pada video berikut.
Selanjutnya ada dump truck. Dump truck adalah alat berat berupa truk dengan bak baja yang dapat memuang sendiri muatannya dengan bantuan tenaga hidrolik. Dump truck dapat mengangkat salah satu sisi bak sehingga material akan jatuh tanpa bantuan. Dump truck digunakan untuk mengangkut material konstruksi seperti tanah, pasir, dan batu spit. Umumnya, material yang ada pada bak dump truck dimuat oleh alat pemuat seperti eskavator, backhoe, atau loader. Selanjutnya, untuk fungsi utama dari dump truck. Yang pertama, sebagai pengangkut material curah. Mengangkut material curah seperti tanah, pasir, kerikil, batu, dan lainnya dari satu lokasi ke lokasi lain di area proyek. Kapasitas besar dari kendaraan ini memungkinkan material untuk diangkut dalam jumlah yang signifikan dalam satu perjalanan. Kedua, sebagai pemindahan material berat. Jenis kendaraan ini mampu mengangkut material berat seperti batu besar atau material berat lainnya yang sulit diangkat secara manual. Hal ini membantu mempercepat proyek yang melibatkan material yang berat atau besar. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Dengan kemampuan mengangkut muatan besar dalam satu perjalanan, jenis kendaraan ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dalam mengangkut material. Hal ini menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan efisiensi proyek. Kendaraan ini memungkinkan material dapat diangkut lebih cepat dalam jumlah besar. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mempercepat kemajuan proyek. Yang kelima, mengurangi risiko cedera. Dengan menggantikan pekerjaan manual dalam mengangkut material yang berat dan berbahaya, jenis kendaraan ini membantu mengurangi risiko cedera yang mungkin terjadi pada pekerjaan konstruksi. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Dengan mengoptimalkan proses pengangkutan material, jenis kendaraan ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas keseluruhan proyek konstruksi atau pertambangan. Selanjutnya, komponen-komponen utama dari dump truck. Seperti gambar di sini, untuk penjelasannya yang pertama ada chassis. Chassis merupakan kerangka atau rangkaian struktural yang menjadi dasar kendaraan dump truck. Komponen ini terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap beban berat. Chassis menyediakan kekuatan struktural dan memberikan kerangka kerja untuk semua komponen lainnya. Yang kedua ada mesin. Mesin adalah jantung sebuah dump truck. Biasanya menggunakan mesin diesel yang kuat. Mesin ini menghasilkan daya yang mampu untuk menggerakkan kendaraan dan mengatasi medan yang berat. Mesin juga menggerakkan sistem hidrolik yang mengontrol proses angkat dan kembalikan bak untuk membuang material. Selanjutnya, sistem transmisi. Sistem transmisi bertanggung jawab untuk mentransfer daya dari mesin ke roda kendaraan. Biasanya menggunakan transmisi manual atau otomatis. Sistem ini memberikan berbagai pilihan kecepatan dan torsi sesuai dengan kondisi jalan dan beban muatannya. Selanjutnya ada hidrolik. Hidrolik pada dump truck memainkan peran penting dalam mengendalikan angkat dan pembalik bak. Sistem ini terdiri dari pompa hidrolik, tangki oli, katup, silinder hidrolik, dan pipa-pipa yang menghubungkannya. Dengan bantuan tekanan hidrolik, bak dapat diangkat dan dibalik dengan mudah untuk membuang material. Selanjutnya ada bak. Komponen bak juga dikenal sebagai bed atau skid. Adalah bagian dari dump truck yang digunakan untuk mengangkut material konstruksi. Bak memiliki struktur yang kuat dan mampu menahan beban yang berat. Bahan bak terbuat dari logam yang tahan terhadap arus dan korosi. Bagian belakang bak dapat diangkat dan dibalik untuk membawa material dengan mudah. Selanjutnya ada rem. Rem pada dump truck sangat penting untuk menjaga keamanan untuk mengangkut muatan berat. Sistem rem ini terdiri dari rem cangkram dan rem tromol yang terpasang pada roda kendaraan ini. Rem ini terbuat untuk memberikan kekuatan pengereman yang kuat dan responsif untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi pada dump truck tercipta untuk menyerang guncangan dan getaran saat kendaraan bergerak di medan yang tidak rata. Sistem ini terdiri dari pegas, per, dan
resistensi udara yang memberikan kenyamanan dan stabilitas saat mengangkut muatan berat. Nah, yang terakhir ada ban. Komponen satu ini ada pada dump truck yang terbuat khusus untuk menahan beban yang berat dan memberikan traksi yang baik di berbagai jenis medan. Ban yang berkualitas tinggi dan memiliki profil yang sesuai akan meningkatkan kinerja dan keamanan dump truck. Selanjutnya, untuk jenis-jenis dump truck berikut adalah jenis-jenis dump truck yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada rear dump. Rear dump tipe ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu rear dan tractor wagon. Tipe rear lebih banyak digunakan karena memiliki tenaga lebih kuat daripada tipe wagon. Hanya saja, tingkat penggunaannya masih jarang karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Jenis material yang diangkut oleh rear berupa tanah dan pasir kering. Sementara untuk mengangkat bahan yang cenderung merusak seperti batu, rear dump biasanya akan dilapisi alat yang cukup kuat. Berat yang dapat diangkut oleh truk jenis ini adalah 25-250 ton. Selanjutnya ada side dump. Seperti namanya, metode pengangkutan dilakukan adalah konsep menyamping lewat sisi samping bak. Desain pengangkutan melalui sisi kiri membuat truk dapat bekerja secara efisien. Hanya saja cara kerjanya membutuhkan ketelitian ekstra, terutama saat membongkar muatan. Ketika pembongkaran dilakukan, penting untuk memperhatikan material yang ada dalam bak. Jika truk mengangkut material lebih banyak dari satu sisi, maka truk bisa berguling. Meski demikian, truk ini dipercaya menjadi truk yang cara kerja fleksibel karena dapat digunakan pada lahan yang terbatas. Selanjutnya ada bottom dump. Jenis truk dump yang satu ini didesain dengan akses pengangkutan dari sisi bawah bak. Bagian bawah memiliki akses yang dapat dibuka maupun ditutup. Pintunya digerakkan menggunakan mesin hidrolik dan menjadi satu-satunya akses untuk mengangkut material. Material yang diangkut oleh truk jenis ini biasanya material lepas, sebut saja tanah, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Pembongkaran muatan pada truk ini dilakukan pada saat truk dalam posisi bergerak. Nah, selanjutnya ada on highway. Selanjutnya adalah tipe dump truck on highway. Truk ini memiliki roda penggerak pada bagian depan atau disebut four-wheel drive. Namun beberapa truk jenis on highway memiliki penggerak di bagian belakang atau disebut rear-wheel drive. Selanjutnya ada off highway. Jenis truk dump yang terakhir adalah off highway. Truk yang satu ini memiliki manuver yang sangat baik dengan tingkat kekokohan yang lebih tinggi daripada truk jenis on highway. Sayangnya, jenis ini memiliki loading height lebih tinggi yang mengakibatkan pemuatan menjadi sulit dilakukan. Nah, untuk cara kerja dump truck bisa dilihat pada video berikut.
Baik, untuk poin selanjutnya ada forklift. Forklift adalah truk khusus yang dapat digunakan untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan barang berat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkat barang yang terlalu berat atau sulit diangkat oleh manusia, yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar gedung. Nah, untuk fungsi utama forklift yang pertama, sebagai pengangkat beban. Forklift dilengkapi dengan garpu yang dinaikkan dan diturunkan untuk mengangkat palet yang berisi barang. Yang kedua, sebagai pemindahan beban. Forklift dapat membawa beban ke berbagai lokasi di dalam area kerja seperti gedung atau pabrik. Nah, yang ketiga, sebagai penempatan barang. Dengan kemampuan manuver yang baik, forklift dapat menempatkan barang pada rak-rak tinggi atau tempat yang sulit dijangkau. Selanjutnya, komponen utama dari forklift. Yang pertama ada mast. Mast adalah bagian vertikal yang terdiri dari tiang dan profil yang berfungsi sebagai dukungan untuk garpu dan sistem hidraulis. Mast dapat dinaikkan dan diturunkan untuk mengangkat dan menurunkan beban. Yang kedua ada garpu forklift. Garpu forklift atau fork adalah komponen forklift yang tajam dan rata di ujungnya, yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam palet atau benda lainnya untuk diangkat. Nah, selanjutnya ada kabin. Kabin operator adalah bagian di mana operator mengendalikan forklift. Kabin dilengkapi dengan tuas kemudi, tuas hidraulis, dan instrumen pengukuran untuk membantu operator dalam mengoperasikan forklift dengan aman. Selanjutnya ada roda kemudi. Roda kemudi terletak di bagian belakang forklift dan digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan forklift. Selanjutnya ada sistem hidraulis. Sistem hidraulis adalah komponen penting yang memungkinkan forklift mengangkat dan menurunkan garpu. Sistem ini menggunakan tekanan oli hidraulis untuk menggerakkan komponen-komponen forklift. Selanjutnya ada jenis-jenis dari forklift. Berikut adalah jenis-jenis forklift yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada forklift counterbalanced. Tipe paling umum dan sering digunakan di berbagai induksi. Forklift counterbalanced memiliki desain dengan bobot yang seimbang, sehingga mereka dapat menyeimbangkan beban yang diangkat tanpa perlu kontraberat di bagian belakang. Forklift ini ideal untuk gangguan dalam ruangan dan sering digunakan untuk mengangkat dan menekan palet atau benda lain di lantai datar. Nah, selanjutnya ada forklift bridge. Nah, jenis forklift bridge ini dirancang khusus untuk mencapai dan mengangkat beban di tempat yang sulit dijangkau. Forklift bridge memiliki sistem tiang teleskopik yang memungkinkan garpu bisa mencapai ke dalam rak gudang yang dalam. Forklift ini cocok untuk gudang dengan penyimpanan vertikal dan ruang terbatas. Selanjutnya ada forklift pallet jack. Jenis forklift ini biasanya lebih ringan dan sederhana. Forklift pallet jack dirancang khusus untuk mengangkat dan memindahkan palet dengan pengoperasian yang mudah. Mereka sering digunakan di supermarket, toko-toko retail, dan gudang kecil. Selanjutnya ada forklift turret. Forklift turret atau turret truck adalah forklift khusus yang dilengkapi dengan kabin yang dapat berputar hingga 180 derajat. Ini memungkinkan forklift untuk mengangkat dan memindahkan beban di dua arah tanpa harus bergerak dari posisi semula. Forklift turret sangat efisien dalam mengoptimalkan ruang gudang dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada forklift all-terrain. Jenis forklift ini dirancang untuk bekerja di berbagai kondisi medan, termasuk permukaan yang kasar dan tidak rata. Forklift all-terrain memiliki roda yang lebih besar dan sistem suspensi yang kuat untuk mengatasi tantangan medan yang sulit, seperti di area konstruksi atau proyek di luar ruangan. Nah, selanjutnya ada forklift diesel. Forklift ini menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaganya. Forklift diesel biasanya lebih kuat dan mampu mengangkat beban yang lebih berat dibandingkan jenis lainnya, sehingga cocok untuk menggunakan di luar ruangan atau di lokasi konstruksi. Namun mereka menghasilkan emisi gas buang yang tidak cocok untuk penggunaan dalam ruangan tertutup. Nah, selanjutnya ada forklift listrik.
Forklift listrik menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Mereka tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga cocok untuk digunakan dalam ruangan atau lingkungan yang sensitif terhadap polusi. Forklift listrik juga lebih tenang dalam pengoperasiannya dibandingkan dengan forklift diesel atau gas. Selanjutnya ada rail truck. Rail truck adalah jenis forklift yang dirancang khusus untuk bekerja di lorong-lorong sempit dan mampu mengangkat beban ketinggian yang lebih tinggi. Mereka sering digunakan dalam gudang yang memiliki rak-rak tinggi dan lorong yang sempit. Nah, untuk cara kerja forklift dapat dilihat pada video berikut. Baik, untuk poin selanjutnya ada genset. Mesin genset atau biasa disebut juga dengan generator set adalah sebuah alat pembangkit listrik cadangan yang menggunakan energi kinetik. Genset ini merupakan seperangkat atau gabungan antara generator atau alternator dan engine yang dapat digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Fungsi utama genset. Fungsi utama genset adalah mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Selanjutnya, komponen-komponen utama dari genset. Seperti yang dilihat di gambar, untuk penjelasannya, yang pertama ada engine. Engine berfungsi merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Yang kedua ada radiator. Radiator as berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Yang ketiga ada alternator. Alternator adalah suatu komponen yang merupakan bagian dari genset yang berfungsi merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dengan alternator. Selanjutnya yang keempat ada panel edge. Panel edge berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi monitor panel kepada operator. Yang terakhir adalah base frame. Base frame berfungsi sebagai dudukan dari genset. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis genset. Berikut adalah jenis-jenis genset yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ada mesin generator set listrik alternator. Generator set jenis listrik alternator memiliki dua kutub magnet yang saling dihadap-hadapkan agar bisa menghasilkan medan magnet. Pada daerah tengah medan magnet terdapat sebuah kumparan yang berputar. Dikarenakan kumparan terus berputar sehingga gaya magnet yang masuk berubah-ubah. Sifat arus listrik yang dihasilkan adalah arus bolak-balik yang berbentuk seperti gelombang. Amplitudo tergantung pada medan magnet, luas penampang kumparan, dan jumlah liter kawat. Nah, selanjutnya kedua, generator set jenis listrik dinamo. Generator set jenis listrik dinamo memiliki cara kerja yang mirip dengan mesin generator set alternator. Hal yang berbeda dari mereka berdua adalah genset DC menggunakan sistem cincin bela. Cincin bela ini biasanya disebut dengan nama komutator yang biasa terletak pada bagian output. Baik, untuk poin selanjutnya ada engine. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian juga memiliki energi mekanis berupa putaran.
Nah, untuk fungsi utama engine yang pertama, memberikan tenaga dan daya gerak. Engine berperan sebagai sumber tenaga dan daya gerak utama. Tanpa engine, alat berat tidak dapat bergerak dan tidak dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengontrol kecepatan dan daya angkut. Engine juga mengontrol kecepatan dan daya angkut alat berat. Operator dapat mengatur kecepatan sesuai dengan kebutuhan pekerja, dan engine memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya angkut yang besar. Nah, yang ketiga, menjaga kestabilan dan kinerja alat berat. Engine memastikan kinerja optimal alat berat, termasuk sistem hidrolik, rantai, dan roda gigi. Nah, untuk komponen utama dari engine, seperti yang dilihat pada gambar di sini, untuk penjelasannya yang pertama ada blok silinder. Nah, blok silinder merupakan bagian terpenting dari suatu mesin. Komponen ini mempunyai fungsi sebagai tempat bergerak piston serta sebagai penopang seluruh bagian mesin kendaraan. Yang kedua adalah kepala silinder. Kepala silinder terletak di atas dan ditopang oleh blok silinder. Komponen ini berfungsi untuk ruang bakar serta rumah dari berbagai komponen lainnya. Karena terdapat ruang bakar, maka kepala silinder harus memiliki ketahanan temperatur dan tekanan yang tinggi saat mesin bekerja. Oleh karena itu, kepala silinder biasanya terbuat dari besi tuang atau padu aluminium yang memiliki kemampuan pendingin yang lebih besar. Selanjutnya ada piston. Piston atau lebih dikenal dengan torak merupakan komponen yang berfungsi untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol melalui batang torak atau connecting rod. Piston bergerak terus-menerus menerima temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga harus dapat ditahan saat mesin bekerja dalam kecepatan tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Pada umumnya, piston terbuat dari paduan aluminium yang mempunyai keunggulan lebih ringan serta efisien panas yang tinggi. Selanjutnya, batang piston. Batang piston atau lebih dikenal dengan connecting rod merupakan salah satu bagian dari engine atau mesin yang memiliki fungsi untuk meneruskan gerakan piston naik turun ke poros. Pada bagian ujung batang piston terhubung dengan panel torak atau small end dan satunya terhubung dengan poros engkol atau sering disebut dengan big end. Nah, batang piston biasanya terbuat dari campuran baja khusus yang mempunyai ketahanan tinggi pada tekanan. Selanjutnya ada poros engkol. Poros engkol atau lebih dikenal dengan crankshaft. Merupakan bagian pada engine yang berfungsi untuk merubah gerakan piston yang naik turun menjadi gerak putar. Poros engkol juga merupakan juga menjadi penopang batang piston dan torak serta tekanan dari keduanya. Oleh karena itu, biasanya poros engkol terbuat dari baja karbon yang mempunyai kualitas dan ketahanan yang tinggi. Terdapat beberapa komponen pada poros engkol, diantaranya yaitu crank journal, crank pin, crank arm, dan flange. Nah, selanjutnya ada flywheel. Redap penerus atau lebih dikenal dengan flywheel merupakan komponen utama engine yang berfungsi untuk meneruskan dan menstabilkan untuk tumbuhan starter ketika menyalakan mesin. Nah, selanjutnya ada oil pan. Oil pan merupakan komponen pada engine yang berfungsi untuk menampung oli pelumas. Letaknya pada bagian bawah sendiri dan berbentuk seperti bak. Oli pada oil pan akan dipompa menggunakan pompa oli ke berbagai komponen mesin agar tercipta oil film untuk pelumasan dan akan kembali lagi ke filter apabila oil film sudah tidak lagi diperlukan. Mati. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.